Saya cuman entah itu orang lewat pakai minyak wangi atau apa, itu bau melati bang. Itu tapi kenceng banget. Kejadiannya itu mau mendekati maghrib. Jadi saya udah berpikir, udah memang hari ini nggak akan laku sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya susunya basi bang. Kamu harus taruh bunga ini di sudut booth kamu, di sudut toko kamu, sudut outlet kamu yang nggak kelihatan orang. Setelah itu kamu tabur garam kasar di sekelilingnya, termasuk sudut-sudutnya. Tapi kamu kerjainnya itu sebelum matahari terbit. Terus saya tanya sama si Mbah kemarin itu kan katanya ada 10, saya bilang gitu kan. Kalau seandainya saudara saya nggak kuat Mbah untuk menahan itu semua gimana? Ya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Kak Alfa. Waduh, Kak, halo, Bang. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Siap, Kak Alfa nih. Nah, sebelum Kak Alfa ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak Alfa nih. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan ya, yang semoga aja nih dibalik pengalamannya Kak Alfa, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Siap. Gitu ya. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya Kak Alfa punya pengalaman yang dimana usaha susunya rame, tiba-tiba sepi sampai kira tutup dan itu melakukan pembersihan di Gunung Arjuno. Benar. Dan sampai akhirnya yang nutup warung itu kebuka nih orangnya siapa? Iya, benar. Terungkap gitu ya. Iya. Ini seharusnya banyak banget sih pelajaran nih, Iya, gitu kan. benar. Ini gue nebak dulu biasanya orang-orang iri nih. Benar sekali Bang. Ya kan, orang Iya. iri yang nggak suka dengan tetangganya ataupun saudaranya yang usaha itu rame. Benar. Nah ini penyakit hati ya emang ya. Oke. Ya wis, mungkin tahan dulu kali nih Kak Alfa ini, teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran tentang kisahnya Kak Alfa gitu kan ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Kak kopinya. Oke, siap. Silakan. Alhamdulillah. Udah siap Kak Alfa untuk cerita nih ke teman-teman? Sudah. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi ini usaha susu yang saya rintis dari awal mulanya itu di tahun 2023 Bang. Jadi awalnya saya memutuskan untuk resign, udah capek kerja, pengen coba hal yang baru. Terus saya memutuskan untuk buka usaha ini bareng sama kedua saudara saya. Nah, awal mula buka ini semua berjalan lancar. Kita bertiga udah punya perjanjian, udah tahulah bagian-bagian kita tuh seperti apa gitu kan. Awal mula kita buka di depan rumah.
Itu kita buka di daerah Malang, depan rumah, di teras rumah. Sampai akhirnya bisa berkembang menjadi 10 outlet dalam jangka waktu 3 bulan. Karena kita masing-masing setiap kali ada keuntungan dari outlet itu nggak kita ambil, kita kumpulin, kita bangun lagi, kita kumpulin, kita bangun lagi. Dan memang target market kita di sana itu mahasiswa dan orang-orang yang berbelanja ke supermarket. Maaf, kayak es susu gitu? Iya. Oh, ada rasa stroberi, coklat. Oh, oke. Jadi usaha susu kita ini tuh susu murni yang nanti di blend sama buah segar atau sama perasa-perasa coklat, perasa taro atau mangga, tapi lebih ke susu murni dicampur dengan buah segar. Oke. Gitu. Nah, itu awalnya hanya ada 1 outlet depan rumah. Berkembang akhirnya menjadi 10 outlet. Karena target market kita itu mahasiswa sama orang-orang yang berbelanja, kita buka outletnya itu di mall-mall sama di supermarket yang ada di Kota Malang. Ada sekitar berjalan 10 outlet dan 8 atau 9 karyawan lah kurang lebih gitu kan. Awal mulanya berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik aja, sampai akhirnya tiba masa libur anak-anak kuliah. Jadi pada bulan Juni, Juli, Agustus itu di Malang itu sepi karena anak-anak kuliah libur, jadi mereka pada pulang lagi kan ke kampung halamannya. Itu outlet sepi. Nah, awalnya kita berpikir sepi karena memang mahasiswanya berkurang. Hanya ada beberapa mahasiswa yang stay kayak cuma ngambil semester pendek atau yang memang harus menyelesaikan kuliahnya gitu kan, tapi kebanyakan mereka pulang kampung. Awalnya kita berpikir ya udah mungkin sepi karena nggak ada mahasiswa. Penjualan per outlet itu hampir bisa 100 cup sehari. Itu setiap outlet, Bang. Lumayan itu. Iya. Kali berapa outlet? 1000? Iya, bisa 1000. Itu maksimal banget lah. Paling sedikit bisa 80 atau 90, tapi itu jarang. Kebanyakan hampir di atas 100 cup per outlet gitu kan. Nah, saat mahasiswa libur, itu penjualan menurun. Kita berpikir, ya wajar lah mahasiswanya nggak ada, jadi wajar menurun. Terus kok semakin lama menurunnya tidak wajar. Dari yang 100 turun ke 50, lanjut ke 5, lalu sampai ke 2 cup. Bahkan ada 1 hari yang ada sekitar 6 atau 7 outlet itu tidak jualan sama sekali. Nah, awal mulanya saya berpikir seperti yang tadi saya bilang kan, karena mahasiswanya nggak ada. Saya tanyalah sama beberapa tenan yang ada di mall juga atau yang ada di supermarket, apakah emang seperti ini untuk di bulan Juni, Juli, Agustus gitu kan. Mereka bilang, iya Mbak, memang kita kalau jualan di Malang itu seperti itu. Kalau udah bulan-bulan libur anak kuliah, omset tuh bisa turun 60-40% gitu kan. Ya oke deh, berarti wajar dong kalau dari 100 turun ke 80 atau minimal 40%, berarti kan 40 cup sehari. Itu masih normal gitu kan ya Bang ya. Nah itu bener-bener habis Bang, bener-bener kita harus ngeluarin uang pribadi untuk bayar kosnya, bayar produksinya, bayar karyawannya, bayar tenan gitu kan. Sampai kita harus ngeluarin uang pribadi karena nggak nutup dari hasil penjualan susunya gitu kan. Karena bener-bener yang sehari itu cuman laku 2, bahkan ada yang nggak kejual sama sekali gitu. Bahkan ketika mallnya mengadakan event Jepangan gitulah, anime-anime gitu, itu toko kita nggak rame. Biasanya kalau mall melakukan event, kita bisa sampai jual 300-400 cup, itu kita cuma bisa jual 80 cup. Jadi kan benar-benar kelihatan drastisnya banget kan Bang. Terus kita masih nggak berpikir yang aneh-aneh, sampai akhirnya karena udah nggak bisa nutupin produksian, salah satu saudara saya ini diundang untuk main musik ke Jakarta, karena memang basicnya dia pemusik. Terus saya bilang, ya udah kalau emang mau pergi ke Jakarta silakan. Saya bilang itu ya karena buat bantu nutupin biaya produksi di sini katanya. Oke, saya bilang itu. Akhirnya saya bantu handle lah untuk beberapa outlet yang ada di sana. Biasanya kan kita berdua nih barengan gitu kan untuk ngontrol outlet. Karena dia berangkat ke Jakarta, akhirnya saya yang handle. Nah, selama dia di Jakarta, saya handle itu hampir 3 atau 5 outlet, 5 outlet. Yang 3 memang pegangan saya setiap hari, yang 2 titipan dari outletnya dia. Nah, pas saya datang ke salah satu outletnya dia di supermarket, tenan sebelahnya itu tanya ke saya, Mbak, kemarin tutup katanya. Oh enggak, saya buka, karena memang peraturan di supermarket sama di mall itu outlet nggak boleh tutup Bang.
Jadi harus ngikutin jam operasionalnya, misalnya buka jam 10 sampai jam 10 malam ya kita harus tetap buka, dan itu nggak ada libur. Jadi kalaupun karyawannya libur nanti dibantu backup sama karyawan lain. Terus saya bilang sama ibunya, enggak kok kemarin saya buka, saya bilang gitu kan. Ini ada kok report dari karyawan saya gitu kan, karena memang kita untuk absensi mereka foto di grup gitu kan kalau mereka udah sampai di boothnya gitu. Tapi kemarin tutup mbak, kemarin ada yang tanya ke aku katanya, ini yang jual susu kemana ya mbak, kata gitu. Saya mau beli, oh nggak ada kayaknya gitu. Terus saya masih kayak sanksi kayak saya takutnya karyawan saya yang bohong gitu kan. Besok malamnya saya WhatsApp ke karyawan saya itu kan, kemarin kamu masuk nggak gitu. Saya masuk mbak, itu reportnya kan saya udah kirim ke grup, terus penjualan hari itu juga udah, terus kayak setiap kali ada trouble apa kan saya laporan. Kebetulan kemarin memang susunya tuh sempat habis, jadi dia laporan kan ke saya, dan kebetulan itu ada penjualan sekitar 4 cup gitu kan. Saya jadi bingung nih, yang benar yang mana gitu. Terus akhirnya pas saya datang lagi besokannya, saya tanya sama karyawan supermarketnya, si pemilik tenannya ini kan tempatnya, Mas saya mau tanya waktu hari kemarin tuh booth saya karyawan saya datang nggak? Saya bilang gitu. Saya sih nggak ngelihat mbak karyawannya ada atau nggak di depan, kata dia. Tapi terlihat boothnya tuh buka. Tapi saya nggak ngeliat karyawan mbak ada di situ. Jadi setiap kali ada orang lewat, jadi terlihatnya nggak ada orang terus. Jadi kayak antara tutup dan nggak tutup tuh mereka nggak tahu, kata gitu. Oh gitu ya mas, saya bilang gitu kan. Terus saya masih berpikir, oh mungkin pas ada pembeli mau datang, karyawan saya entah lagi kamar mandi atau lagi kemana gitu kan. Saya nggak mau ambil pusing tuh. Akhirnya setelah kakak saya ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu dia selain ngejob main musik, dia bawa tamu untuk naik ke Gunung Gede. Berangkatlah dia ke Gunung Gede. Setelah turun dari Gunung Gede, dia cerita sama saya nggak bisa jalan sampai di base camp. Terus saya tanya kenapa nggak bisa jalan, saya bilang gitu kan, nggak tahu. Terus difotoin lah sama dia, telapak kakinya dia tuh menghitam bang, yang sebelah kiri. Menghitamnya tuh yang bener-bener hitam pekat, kayak abis kebakar tapi nggak ada luka bakarnya. Jadi bener-bener hitam pekat, terus bengkak kan posisinya saat itu kakinya. Terus akhirnya dia bilang dibantu sama temennya untuk bawa mobil, karena dia kan naik motor tadinya kan ke Gunung Gede, ambil mobil untuk bawa pulang dia ke rumah. Itu selama 1 minggu dia nggak bisa jalan. Nah saat kejadian dia seperti itu, saya pun di Malang itu juga ada kejadian lagi. Maksudnya kejadiannya waktu saya lagi jaga booth karena karyawan saya libur, saya kan gantiin posisi dia itu di mall. Saya lihat tenan-tenan kanan kiri saya tuh pada beli gitu loh, dan yang saya lihat para pembeli itu tuh nggak ada yang ngelirik satupun ke arah booth saya, kayak seolah-olah booth saya tuh tutup gitu, padahal saya ada di situ kan. Terus saya tanya sama tenan sebelah saya, mbak rame mbak, lumayan kata, karena kebetulan hari Sabtu kan. Mbaknya udah berapa katanya gitu. Saya belum jualan mbak, saya bilang gitu. Saya aja udah laku, ini udah tinggal setengah, kata dia gitu kan. Dia kebetulan jualan makanan gitu lah. Porsi saya tinggal setengah porsi lagi dari persiapan dia, tinggal setengah doang, kata dia gitu. Tapi saya nggak ada mbak. Akhirnya saya duduk aja tuh di boothnya, tapi orang-orang nggak ada yang ngeliat ke booth saya, nggak ada satupun yang nengok. Biasanya kan kalau orang lalu lalang kan entah ngelihat mereknya atau lihat harganya atau jualan apa nih gitu, itu sama sekali nggak dilirik bang, sama sekali nggak dilirik. Bahkan mbak yang sebelah aja sampai bingung, kok tumben ya nggak payu-payu, kata dia, nggak laku-laku. Ya nggak ngerti mbak, aku juga, aku bilang gitu kan. Dan saat itu posisinya saya cuman entah itu orang lewat pakai minyak wangi atau apa, itu bau melati bang, melati. Cuman hanya udah sekelebatan itu aja, itu tapi kenceng banget. Kejadiannya itu mau mendekati maghrib. Nah karena udah mau maghrib dan memang tenan di mall itu tutup jam 8, jadi saya udah berpikir udahlah memang hari ini nggak akan laku sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya susunya basi bang, karena udah sering gak laku seperti itu kan, susunya basi. Udah itu kejadiannya berbarengan dengan saat saudara saya itu memberitahukan bahwa kakinya tuh bengkak, ya kan. Kurang lebih 1 minggu lah dia tuh nggak bisa jalan. Jadi
setelah kejadian itu seminggu tuh kakak saya nggak bisa bangun. Lalu suatu malam dia kebangun tiba-tiba pas mau ke arah depan mau ngerokok gitu ya, dia ngeliat tiba-tiba ada batu nisan kakek. Batu nisan kakek yang kalau di kampung itu kan batu nisan itu cuman ada berbentuk batu tapi hanya ada ukiran nama aja kan, bukan kayak pakai papan kayu gitu, itu beneran batu dan itu tertulis nama kakek saya. Nah dia tanyalah sama orang rumah, awalnya dia cuma mikir dong nih kok ada batu, terus akhirnya tanya sama orang rumah, ini batu siapa yang mindahin, kok iseng banget gitu kan, dari kuburan dibawa ke rumah gitu. Terus orang rumah nggak ada yang tahu itu batu datang dari mana kan, karena kejadiannya malam. Akhirnya sama saudara saya ini ditaruhlah di pojokan rumah. Dia berniat besok pagi mau dikembalikan ke area pemakaman. Ternyata besok paginya setelah dia bangun, batunya nggak ada. Batunya hilang, dicari di sekitaran rumah, sekitaran pekarangan rumah, itu nggak ada sama sekali. Dan diceklah ke pemakamannya, ternyata batunya udah kembali ke area seharusnya gitu kan, di batu nisan kakek saya itu. Nah setelah kejadian itu dia berpikir, udahlah jalan pagi dulu nih supaya kakinya enakan kan kena matahari. Jalanlah dia jalan pagi, lalu ketemu sama nenek-nenek yang memang tinggal dekat rumah. Kebetulan nenek ini tuh kalau kata orang dulu tuh dukun beranak bang, masih bisa melayani dukun beranak walaupun udah jarang ya zaman sekarang ya bang ya, melayani dukun beranak. Terus nenek itu tanya, Jang dari mana gitu kan, terus saudara saya bilang, saya dari rumah, enggak sebelumnya dari gunung mana, digituin. Terus saudara saya bilang, saya kemarin habis naik dari Gunung Gede. Kenapa emang Nek gitu kan, banyak ya yang ngikutin katanya gitu. Jadi di penglihatan si nenek ini di dalam tubuh saudara saya ini itu ada 6 makhluk dari Gunung Gede, 3 makhluk dari gunung lain, sama 1 makhluk yang memang leluhur lah yang ngejagain saudara saya ini gitu kan. Masa iya sih Nek gitu kan, pantesan kok rasa di pundak berat, terus pasti ada sesuatu di badan ya yang sakit, terasa terbakar kata si nenek gitu. Terus dikasih lihatlah telapak kaki kakak saudara saya ini kan, iya kaki saya begini Nek katanya. Tuh kan saya juga bilang apa kata dia gitu. Terus saudara saya bilang, bisa dibantu nggak Nek untuk ngebantu saya ngelepasin gitu kan. Terus si neneknya bilang, kalau untuk yang dari yang satu ini itu memang udah bawaan dari leluhur, saya nggak bisa karena itu memang buat jagain kamu katanya. Tapi kalau yang 6 yang dari Gunung Gede saya bisa bantu katanya gitu. Nah yang 3 kamu harus kembalikan langsung ke timurnya Pulau Jawa, ngomongnya gitu. Lalu saudara saya tanya persiapannya apa aja, biasanya kan kalau kayak gitu kan ada persiapannya ya bang. Disebutin lah barang-barang apa aja yang harus disiapin ya, salah satunya ada bunga, ada dupa, ada kemenyan, ada kelapa gading, sama ayam hitam. Akhirnya sama saudara saya disiapin semua keperluannya. Si neneknya bilang nanti ngerjainnya itu antara waktu asar sampai maghrib. Akhirnya dia siapin persiapannya, barang-barang yang harus dibutuhkan itu. Lakukanlah pembersihan tuh di jeda antara asar sampai maghrib itu. Dan benar yang 6 ini balik lagi, istilahnya keluarlah dari tubuh kabang saya, dari tubuh saudara saya ini. Setelah lakukan pembersihan, itu telapak kaki saudara saya memutih lagi bang. Normal gitu? Normal. Yang hitam-hitamnya tuh nggak hilangnya tuh nggak yang sedikit-sedikit bang. Jadi dia tidur setelah lakukan pembersihan, besok paginya itu udah putih bersih. Padahal sama dia nggak dibersihin, nggak diperban, nggak diobatin, tapi besok pagi ketika dia bangun, kakinya udah putih bersih lagi telapak kakinya. Dan yang anehnya, saat saudara saya itu sakit kaki yang hitam itu kan dia kirim foto ke saya. Itu hilang bang fotonya. Padahal saya nggak pernah delete galeri yang ada di dalam handphone saya. Pas dia selesai foto, terus dia fotoin lagi kan kakinya yang udah bersih. Terus saya mau bandingin dengan yang sakitnya itu. Fotonya hilang bang. Jadi nggak ada telapak kaki hitamnya dia tuh nggak ada di galeri saya, dan di chat-chatannya juga nggak ada. Udah selesai dari situ, akhirnya sembuh. Terus
karena dia ada amanah untuk mengembalikan 3 lagi ke timurnya Jawa, pulanglah dia ke Malang, balik lagi ke Malang, lalu cerita ke saya. Awalnya dia nggak ada berpikir, karena nggak ada clue kan untuk pulanginnya kemana. Ternyata kakak saya tuh punya feeling, oh kayaknya ke Arjuno nih. Terus saya tanya, kenapa mesti ke Arjuno? Saya bilang gitu kan. Ternyata sebelum kejadian dia pergi ke Jakarta, sebelumnya tuh kita tuh memang pernah jalan-jalan ke Arjuno bang, hanya untuk refreshing, hanya sampai ke Gua Ontobogo. Nah, saat pergi ke Arjuno itu pertama kalinya kakak saya ini masuk ke dalam pendopo yang ada di Gua Ontobogo. Kebetulan di dalam itu kan memang ada tempat untuk lakukan ritual gitu kan ya bang ya, ada dupa segala macam. Nah, beliau tuh masuk, saudara saya ini masuk ke dalam dan saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, saudara saya ini berpikir, oh mungkin karena udah lancang masuk ke tempat yang seharusnya dia tidak masuki, mungkin dari sanalah asal 3-nya ini ikutin dia gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, ya udah ayo kalau mau ke sana. Terus waktu itu kita perginya kan ke jalur Purwosari. Entah kenapa saat pertama kali balik lagi mau ke sana, saudara saya ini lewatnya jalur Lawang bang. Kan jauh banget, maksudnya berbeda kan jalurnya Lawang dengan Purwosari. Terus saya bilang sama dia, kayaknya bukan jalur ini deh yang kemarin kita ke Arjuno, saya bilang gitu. Ah sama aja, beda, ini lewat jalur Lawang, saya bilang gitu. Kalau jalur Purwosari masih ke sana lagi arahnya, saya bilang gitu kan. Tapi dia tetap kekeh bang. Tetap kekeh, udah naik dulu aja. Sampailah ke pertengahan perjalanan, entah kenapa dia kayak sadar, iya bukan ini jalannya. Kan udah dibilang beda jalur, jelas-jelas dari pas dari jalan raya Lawangnya itu mau belok kan, gangnya tuh udah beda banget kan antara Lawang sama Purwosari gitu kan. Nah dia tuh awalnya tetap kekeh bahwa itu jalur Purwosari. Akhirnya saya bilang sama saudara saya, udah balik lagi aja, ini bukan jalur Purwosari, saya bilang gitu. Turunlah kita, balik lagi, akhirnya lewat jalur Purwosari yang memang yang seharusnya seperti yang pertama kita datang ke sana kan. Nyampe di sana kita balik lagi ke Gua Ontobogo itu. Kebetulan nyampe di sana kita ngopi dulu, makan dulu, terus saat itu yang mencoba masuk saya. Saya coba masuk ke pendoponya, tapi saudara saya itu hanya di luarnya aja. Saya cuma bilang, ada beberapa pendaki di situ, saya tanya, boleh nggak izin masuk ke dalam pendopo? Oh nggak apa-apa kak, masuk aja katanya gitu. Tapi kalau itu jangan pegang-pegang atau maksudnya hanya melihat aja katanya gitu. Oke nggak apa-apa kan, saya bilang gitu. Saya masuklah. Itu keadaan pendoponya itu kebetulan lagi ada yang berdoa di situ dengan posisi yoga, duduk bersila. Di depannya ada dupa, ada bunga-bungaan, terus ada batu yang diikat dengan kain kayak kain Bali gitu. Terus karena saya begitu masuk ada orang, saya nggak jadi lanjut karena takut mengganggu kan. Akhirnya saya keluar lagi. Selesai dari situ, saya tanya sama saudara saya, nih udah nyampe sini nih, gimana? Saya bilang gitu kan. Tar dulu, saya masih feeling gak enak nih, kata dia. Ke parkiran lah kita. Agak lumayan lah 200 meter kan dari Gua Ontobogo ke parkiran motor. Ketemu sama tukang parkir. Terus saudara saya itu nemuin tukang parkirnya, nanya, Mas saya kalau mau ketemu sama kuncen di sini kira-kira ketemu sama siapa gitu. Oh orangnya lagi nggak datang katanya, tapi saya tahu rumahnya, mau saya anterin nggak katanya. Akhirnya saudara saya bilang ya udah boleh deh anterin gitu kan. Sama si tukang parkir ini kita turun lagi ke bawah, ada sekitar 2 km lah, ketemu sama si kuncennya ini, sebutlah Simbah ini kan, datang ke rumahnya. Itu keadaan rumahnya bang, rumah kampung pada umumnya gitu bang, cuman besar banget rumahnya bang. Mungkin kalau dari teras ke dalam rumahnya itu 200 meter ada bang. Cuman keadaan rumahnya rumah kampung aja bang, nggak yang mewah banget, nggak yang bilik gitu, udah batu-batu, tapi kelihatan rumah kampung lah gitu, dan itu besar banget. Nyampe di sana, karena saya merasa bukan urusan saya nunggu di luar bang.
nunggu di pendoponya lah gitu kan. Yang ketemu sama si mbahnya itu saudara saya. Ngobrol mereka di dalam, saya nunggu di luar sambil main handphone. Sekitar 1 jaman saya dipanggil sama saudara saya. Sini masuk, kata dia. Enggak, udah sini aja, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa, masuk aja dulu Ndok, katanya, kata si mbahnya. Masuklah saya. Di depan saya itu di ruang tamu tersedia 2 gelas kopi bang. Satu yang baru banget diseduh, yang satu udah tinggal setengah. Diminum dulu, kata mbahnya gitu. Dari tadi belum minum apa-apa kan? Oh enggak, tadi saya udah beli, ada bau minum, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak mau minum apa-apa tuh bang di situ karena mikirnya ini nggak beres nih kalau udah kopi hitam seperti itu kan. Gak apa-apa, ini kopi hasil perkebunan saya sendiri, kata si mbah gitu kan. Cobain kopi sini enak, katanya gitu kan. Terus saya dicolek sama saudara saya, minum aja, kata dia gitu. Akhirnya saya minum. Itu rasanya bang, pahit banget bang. Pahit yang bener-bener lebih pahit dari kopi apapun yang pernah saya minum. Bahkan americano tuh lebih pahit dari itu. Itu lebih pahit dari americano maksud saya. Terus si mbahnya cuma senyum sambil duduk begini. Ya. Gitu doang bang. Kok pahit banget sih mas? Saya bilang gitu kan ke saudara saya. Apaan orang punya gue manis? Kata saudara saya gitu. Terus coba sini saya rasain. Saya bilang gitu kan sama saudara saya. Terus sama si mbahnya langsung, wes gak usah, kamu udah punya minum sendiri kok, minum yang lain. Langsung digituin sama mbahnya. Maksudnya saya pengen membuktikan gitu loh kalau punya saudara saya manis gitu kan. Masa punyamu pahit sih orang pakai gula? Tanya si budenya, istrinya si mbah kan. Iya tadi tak pakein gula, katanya gitu kan. Apa punyaku pahit? Aku bilang gitu. Tapi mbahnya udah senyum-senyum. Terus akhirnya pulanglah kita. Udah selesai kejadian itu, pulang. Di perjalanan saya tanya, kenapa kopi saya pahit? Saya bilang gitu kan. Ya nanti tanya lagi aja sama mbahnya kalau ketemu lagi, kata dia. Emang kita bakal balik lagi ke sini? Saya bilang gitu kan. Iya, katanya gitu. Ternyata di saat saudara saya ngobrol dengan si mbah ini, mereka tuh berdiskusi lah bang. Si mbahnya ini insya Allah katanya bisa bantuin. Cuman tinggal balik lagi ke niatnya abang saya itu maunya kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya sama si mbahnya tuh dikasih tahu barang-barang apa aja yang harus dibawa. Dikasih waktu kurang lebih 3 hari. Tapi 3 harinya ini menurut penanggalan Jawa lah, dia udah hitung-hitungan. Dikasih waktu 3 hari. Disuruh bawa 2 dirigen ukuran 5 liter, lalu bawa buah pinang, bawa bebungaan, dupa, kemenyan, garam kasar, sama bawa kelapa hijau yang masih muda, yang kalau dibelah tuh masih berwarna merah gitu kan bang. Akhirnya pulanglah ke bawah. Terus sejeda 3 hari dari kita pulang ke rumah sampai nanti suruh balik lagi ke Arjuna itu bang, usaha kita udah hancur-hancuran banget itu bang. Bahkan outlet kita harus tutup sampai sisa 3. Itu yang 1 di mall, 1 di supermarket, 1 punya franchise temen, yang 1 yang buka di depan rumah. Kalau dibuka depan rumah kita udah gak masuk hitungan ya, karena itu memang usaha awal gitu. Nah sisa 3 ini bener-bener udah gak kehandle banget bang. Nah mungkin karena udah hancur-hancuran usahanya, dari yang kita punya 10 sampai sisa 3, karyawan juga udah pada mau gak mau kita pecat gitu kan. Akhirnya mungkin dari situ saudara saya berpikir dicoba dulu lah nih untuk cari tahu ada apa sih, apakah kesalahan dari dianya atau memang ada orang lain yang gak suka dengan usaha itu gitu kan. Akhirnya kita ke pasar lah nih, nyari barang-barang yang memang dibutuhkan untuk prosesnya itu. Sampai akhirnya, dan itu ada jam-jamnya bang. Jadi kita harus beli bunga itu sebelum jam 9. Jadi udah harus sampai pasar jam 9 dan sampai ke rumahnya si mbah itu sebelum jam 11 siang. Jadi sebelum matahari ada tepat di atas kepala, kita udah harus sampai di rumah itu gitu. Mau gak mau pagi-pagi kita berangkat ke pasar, nyari barang-barangnya sebelum jam 9 pagi. Lalu langsung berangkat ke rumahnya si mbah. Sampai di rumahnya si mbah, ternyata ketemu sama 2 orang lain yang juga mau melakukan pengasihan tersebut bang. Yang saya tahu yang bertiga sebenarnya. Yang 1 ini pasangan suami istri, yang 1 ini bapak-bapak.
yang suami istri ini kepingin pengasihan supaya anaknya tuh sadar dari guna-guna pacarnya bang. Jadi sebenarnya orang tuanya ini nggak setuju kalau anaknya mau menikah sama sama cowok. Ternyata si cowok ini pakai guna-guna ke anaknya. Jadi orang tuanya ini pengen minta pengasihan. Kalau yang satu ini perawakannya tinggi, kekar, rambut cepak bang. Jadi dia minta pengasihan untuk karirnya dia lah gitu kan. Akhirnya berangkatlah mereka bertiga ke Arjuno. Cuman saat itu posisinya saya ditanya sama Simbah pakai bahasa Jawa, kamu ada keperluan nggak, ada hajat nggak, kata dia gitu. Terus saya bilang, oh saya nggak ada hajat apa-apa mbah, saya di sini cuma nemenin, saya nggak mau tahu, saya bilang gitu. Ya wes kamu nggak usah ikut naik, kata dia gitu. Jadi saya disuruh tunggu di rumahnya dia. Yang pergi ya udah akhirnya kakak saya, saudara saya, suami istri, si bapak-bapak itu sama Simbah naik ke atas. Oke. Lalu saya tunggulah di rumah selama saudara saya naik ke atas itu. Selama di rumah itu kebetulan momen-momen itu lagi momen satu suro bang. Jadi di Arjuno itu sepi, yang mendaki itu sepi karena habis kegiatan malam satu suro kan. Nah karena tidak ada pendaki, jadi di rumah simbahnya juga sepi, cuman ada saya sama istrinya. Awalnya karena saya merasa tamu, ya saya duduk di depan bang, karena nggak enak kan namanya bertamu di rumah orang, apalagi bakal lama kan. Saya duduk di depan, sama si istrinya ini disuruh masuk, jangan di depan, di dalam aja, ngomongnya gitu kan. Nggak apa-apa bude, di depan aja adem, udah di dalam aja, jangan di depan, nanti kenapa-kenapa, ngomongnya gitu kan. Saya berpikir ya mungkin sendirian juga, takut iseng gitu kan, akhirnya disuruh masuklah ke dalam. Nah udah masuk ke dalam sama dia, saya disuruh istirahat bang. Saya bilang di sini aja lah bude, di ruang tamu, nggak apa-apa masuk aja ke kamar. Jadi dia ada satu kamar yang khusus gitu bang. Ternyata di dalam kamarnya itu banyak bunga dan dupa bang. Jadi setiap sudut kamarnya itu ada dupa, lalu ada meja kecil sama piring kecil yang isinya bunga gitu kan. Itu wangi banget bang dupanya, tapi wanginya itu nyantrang gitu bang, dan anyep bang di dalam ruangan itu. Beda sama waktu saya di ruang tamu, begitu masuk ke ruangan itu anyep gitu kan. Akhirnya saya masuk karena udah dipaksa banget kan. Saya masuk ke dalam kamarnya. Posisi kamarnya itu dipannya itu kasur kapuk, tapi dipannya dari besi bang, bener-bener jadul banget. Ada lemari jati tua warna coklat, ada kacanya, dan itu tempat tidur itu bisa untuk 2 orang. Saya tiduran tuh di pinggir bang posisinya. Tapi firasat saya, perasaan saya sambil main handphone tuh di samping saya kayak ada orang bang. Saya nengok ke berkali-kali tuh nggak ada, karena kan posisinya cuma ada saya sama si budenya itu, sedangkan budenya ada di, saya entah tahu di mana gitu kan. Terus sambil tiduran kayak gitu, berkali-kali saya ngelihat orang lalu lalang depan kamar bang. Karena posisi rumahnya itu memang kamarnya tuh nggak ditutupin pintu, cuma pakai gorden doang. Biasa rumah zaman dulu kan ya bang, ditutupin gorden, itu kelihatan orang lalu lalang. Saya pikir budenya kan yang lalu lalang. Saya keluar, itu nggak ada bang, nggak ada orang sama sekali. Terus saya, bude, saya panggil. Kenapa bude di dapur lagi masak, ngomongnya. Bude tadi ke depan, saya bilang gitu. Orang lagi masak ngapain ke depan, kata dia gitu. Oh ya udah, saya nggak cerita kalau posisinya saya ngeliat seperti itu. Terus ada satu kejadian bang, saya mau ke kamar mandi. Jadi posisi rumahnya itu rumah zaman dulu dan masih menganut adat Jawa. Kamar mandi itu terpisah bang dengan rumah utama, dan adanya di belakang. Dari posisi kamar ke belakang itu kurang lebih 200 meter ada bang, karena jauh banget dan rumah itu besar banget. Nah karena posisi kamar mandinya beda bangunan dengan rumah utama, mau gak mau kalau ke kamar mandi itu saya harus keluar ruangan dulu, ke alam terbuka dulu baru masuk ke kamar mandi. Nah saat saya ke belakang, keluar dari pintu dapur yang mau ke arah kamar mandi, saya ketemu sosok kakek-kakek pakai baju putih, sorban putih, dan dia tersenyum ke saya. Karena saya berpikir, oh ini mungkin tamunya bude atau saudaranya si bude, saya manggut bang, salam gitu kan. Cuman saya memang nggak salaman, cuman saya manggut gitu. Dimanggutin balik bang, sampai berani. Dimanggutin balik. Masuklah saya ke kamar mandi. Begitu keluar, sosoknya udah nggak ada.
Saya tanya sama Bude lagi ada saudara? Oh nggak ada, katanya gitu. Lah tadi saya ngeliat cowok. Oh itu anak Bude, jadi sebelah rumahnya itu rumah anaknya. Itu anak Bude. Enggak, Bude udah tua, udah bapak-bapak, udah ya kayak kakek-kakek lah, saya bilang itu. Pakai baju putih, pakai sorban putih. Oh nggak apa-apa itu mah, kata si Bude gitu. Kayak mungkin Budenya tahu kali ya. Itu siapa Bude, saya bilang gitu kan. Gak apa-apa itu yang jagain, udah masuk lagi kamar lagi, kata dia. Jadi selama proses abang saudara saya ada di atas, saya tuh ada di dalam kamar bang. Itu gak boleh keluar bang, kecuali kalau memang mau kamar mandi atau mau ambil apa, itu boleh keluar. Tapi selama proses saya harus ada di dalam kamar. Udah, terus akhirnya turunlah abang saya itu sekitar mau maghrib. Sekitar mau maghrib, abang saya cerita. Jadi selama prosesi dia di sana itu awal mulanya dia pergi ke Gua Ontobogo dulu. Dia berdoa di sana. Terus saya tanya, doanya gimana? Saya bilang gitu kan. Ya simbahnya sih bilang karena saya juga nggak tahu mau doa apa. Saya juga tanya dong sama dia, kata saudara saya. Simbahnya bilang, ya doa menurut keyakinan kamu. Kalau kamu muslim ya kamu berdoa kepada Tuhanmu. Apapun agamamu, kamu berdoa kepada Tuhanmu. Minta sama Tuhanmu untuk bantu kamu, kata dia gitu. Terus saya sempat nyeleneh, kata dia gitu. Kamu nyeleneh gimana? Saya bilang gitu. Ya saya bilang sama si Mbah, ya kalau kayak gitu mah ngapain kesini? Di rumah juga bisa gitu kan. Terus simbahnya bilang, ya beda kalau datang ke sini langsung, kita kan ketemu langsung dengan alamnya, lebih dekat dengan Tuhannya, dan kepada leluhurnya juga kita lebih menghormati dibandingkan kita datang kita berdoa dari rumah, kata gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya udahlah karena udah terlanjur kadung udah ikut, kata dia. Nah di Gua Ontobogo itu dia berdoa sekitar 20-30 menit sampai peserta yang lain ikut pengasihan itu selesai berdoa juga. Ternyata dia naik sampai ke pos 2 bang. Di pos 2 itu dia bilang dia disuruh mandi di Sendang Dewi Kunti. Kebetulan saya juga belum pernah naik ke Arjuna ya bang. Ini hanya cerita dari dia aja. Saudara saya bilang mandi di Sendang Dewi Kunti. Posisi mandinya itu kolamnya tuh dikasih bunga dulu bang. Dikasih bunga, lalu simbahnya itu berdoa pakai bahasa Jawa alus. Setelah itu baru dia mandi gitu. Nah, mungkin kata dia itu prosesi pembersihannya tuh ada di situ. Setelah itu dia masuk ke gua lagi yang deket sama Sendang Dewi Kunti itu, saya lupa nama guanya apa. Masuklah ke dalam gua itu, dia disuruh berdoa bang, suruh duduk bersila. Simbahnya tuh ngetuk tanah pakai kaki 3 kali, duk duk duk. Lalu mbahnya berdoa pakai bahasa Jawa. Habis selesai mbahnya berdoa, dia disuruh tutup mata bang, dengan posisi tangan kayak gini, duduk bersila tangan seperti ini. Terus dia cerita lama-lama tangannya dia tuh kayak ada yang gerakin, langsung bersedekap seperti ini bang, dekap kayak gini. Lama-lama dia nunduk bang, kayak menyembah sesuatu gitu. Terus saya bilang sama dia, terus kamu nggak nahan badan kamu atau nggak usah diikutin? Nggak bisa, berat, jadi kayak refleks aja gitu, kata dia gitu kan. Terus yang kamu lihat apa? Saya bilang itu kan gua gelap, saya bilang gitu kan. Yang saya lihat, saya masuk ke suatu tempat pendopo kerajaan, kata dia. Ada wanita cantik banget. Lalu saya dikasih ini. Dia kasih unjuk ke saya bunga bang. Dikasih bunga. Katanya ini saya suruh simpen, kata dia gitu. Terus bunganya buat apa? Saya bilang, saya nggak tahu, katanya. Sama Simba juga suruh simpen, jangan sampai pindah tangan, jangan sampai hilang, kata dia gitu. Terus habis dikasih bunga, ya udah balik lagi ke posisinya, kata dia gitu. Jadi setelah dia dikasih bunga, dia balik ke posisi dia tuh jalan jongkok mundur bang. Kayak adat Jawa zaman dulu, jadi jalan jongkok mundur sampai ke posisi dia, balik lagi duduk. Setelah itu udah hilang semuanya, balik lagi seperti gua, ditepok sama mbahnya. Wes, udah dapat apa kamu? Digituin sama si mbahnya. Terus ya saya langsung kasih inilah ke si mbahnya. Saya dapat ini mbah. Oh ya udah pegang, kata dia gitu. Terus setelah dapat ya udah turun, kata dia gitu. Bawa air yang juga dari Sendang Dewi Kunti sama beberapa bunga yang sama dengan yang dikasih sama makhluk tersebut ke saudara saya.
Tapi yang bunga intinya itu harus saudara saya yang pegang. Akhirnya turunlah dia. Nah sampai di rumahnya Mbah itu kan cerita seperti itu. Terus si Mbahnya juga ngasih saya bunga yang sama persis sama itu. Dia bilang sama saya, ini bunga kamu pegang, dikeringin dulu, jangan sampai busuk. Lalu kamu harus taruh bunga ini di sudut booth kamu, di sudut toko kamu, sudut outlet kamu yang gak kelihatan orang. Ditutup pakai plastik, plastiknya dibolongin, tapi bunganya harus kering dulu, katanya gitu. Setelah itu kamu tabur garam kasar di sekelilingnya, termasuk sudut-sudutnya, sama siram boothnya pakai air ini. Jadi dari air deterjen itu. Oh iya nanti dikerjain, tapi kamu kerjainnya itu sebelum matahari terbit. Lah saya muter otak bang, posisi booth saya itu adanya di mall semua, sama di supermarket. Kan gak mungkin main masuk aja gitu kan bang. Akhirnya saya udah mikir, udahlah gak usah dikerjain lah. Saya iyain aja dulu di depan mbahnya gitu. Toh juga buat saya memberatkan gitu, merepotkan kan harus melakukan itu. Jadi saya mengiyakan aja di sama si mbahnya itu. Oh iya mbak, iya nanti saya kerjain. Jangan lupa ya, kata dia gitu. Udah posisinya itu udah malam bang, karena turunnya juga udah malam. Kakak saya, saudara saya itu udah makan, udah bersih-bersih segala macam. Kita memutuskan untuk pulang saat itu juga bang. Tapi sama mbahnya ditahan. Nginep sekali lagi aja, kata gitu. Nginep semalam lagi. Jangan turun sekarang, kata gitu. Emang kenapa mbak, kata saudara saya. Udah nurut aja, nanti daripada kenapa-kenapa di jalan. Logika saya ya mungkin karena saudara saya baru turun gunung, kecapean, nanti kenapa-kenapa di jalan, karena kan perjalanan lumayan jauh kan, 3-4 jam. Akhirnya kita nginep lagi tuh bang di rumahnya si Mbak. Nah karena udah malam, saya juga udah capek, saya izin pamit untuk tidur duluan bang. Masuklah ke kamar, itu lampu kamarnya kuning bang. Kan makin syahdu banget ya, udah keadaan di tengah gunung begitu, lampunya kuning, terus hawanya tetap anyep bang kayak tadi siang. Cuman karena saya berpikir di depan ada orang dengan bau dupa dan bunga kayak gitu, saya udah nggak ambil pusing, kayak yang penting ada orang nih di depan gitu kan. Walaupun keadaannya itu nggak enak banget bang, anyep gitu. Cuman kan ya udahlah, namanya kita bertamu, terima aja gitu kan. Nah pas saya tidur ternyata saya rep-repan bang. Itu posisi saya lagi di mimpi saya itu saya tidur celentang, lalu tiba-tiba muncul sosok muka saudara saya itu, bener-bener persis nomplok di depan muka dengan mata merah sambil ngomong, kamu tidak akan pernah bisa melawan makhluk seperti saya. Makhluknya ngomong kayak gitu. Itu bang, saya mau ngeluarin doa istighfar aja tuh nggak bisa bang. Mulut saya tuh berasa kaku, mau teriak kayak ketahan di tenggorokan, mau gerak juga nggak bisa bang. Jadi saya kayak orang kaku aja di dalam rep-repannya itu. Mungkin udah nggak tahu lagi, dan mungkin saya mikir, aduh ini kenapa? Saya tahu itu rep-repan bang, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Mau ngucap astagfirullah, la ilaha illallah aja tuh nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya dibangunin lah sama saudara saya. Dek gitu kan. Kenapa? Ih bang, gue ngeliat muka lu, gue bilang gitu kan. Ngeliat gimana? Akhirnya suruh bangun ke depan lah, ngobrol sama si mbahnya. Ditanya sama si mbahnya, kamu kenapa gitu? Saya rep-repan mbah, saya bilang gitu. Kamu lihat apa? Kata si mbahnya. Saya jelasin lah posisi rep-repan saya. Terus si mbahnya cuma senyum-senyum doang sambil megang-megang kursi. Masih gak mau percaya. Langsung digituin bang. Kayaknya si mbahnya tuh sadar bahwa saya tuh nyeleneh dan gak mau melakukan apa yang udah diminta sama beliau gitu kan. Terus saudara saya langsung, lu sih udah dibilang ikutin aja. Iya besok dikerjain, saya bilang gitu. Udah, akhirnya dari situ bang, saya nggak bisa tidur. Sepanjang malam itu saya nggak bisa tidur karena pertama saya takut terperpan lagi, kedua juga emang jadinya seger bang. Jadi ketakutan sendiri gitu. Jadi orang-orang di rumah si Mbah sama si budenya udah tidur, saya masih nggak bisa tidur. Saudara saya tidur, saya masih di tempat tidur tapi saya nggak tidur gitu. Jadi benar-benar sampai pagi saya nggak tidur karena saking ketakutannya. Nah saat saudara saya tidur dan saya nggak tidur bang, itu sunyi banget bang. Tapi beda sama kalau sunyi yang kalau kita biasa di atas gunung gitu loh bang. Itu kan hawanya adem, tenang, damai. Ini enggak bang, mencekam.
dengar suara tokek. Kadangnya kalau dengar suara tokek berapa kali berarti ada sesuatu gitu kan. Itu saya dengar suara tokek, suara jangkrik. Terus yang lucunya bang, jangkrik sama kodok tuh kayak saut-sautan bang di luar. Dan begitu saya isengnya saya sempat keluar ngelihat keadaan, itu kayak kampung mati bang. Cuman ada lampu satu, terjauh lagi lampu satu, dan itu nggak ada warga sama sekali yang keluar gitu kan. Bener-bener mencekam banget deh. Akhirnya sepanjang malam itu saya cuma bisa tiduran di samping saudara saya sambil main handphone, dan saya nggak tidur sama sekali. Sampai akhirnya pagi, terus kita pulang lah, turun ke rumah, ke kota. Saya langsung hubungin tenan-tenan tempat saya usaha, ke mallnya sama ke supermarketnya untuk izin, untuk alasan loading barang bang. Karena kalau itu kan saya nggak mungkin dapat izin kan. Saya bilang saya mau loading barang gitu kan, barangnya mau ganti apalah saya bilang gitu kan, barangnya besar jadi harus malam kerjanya. Akhirnya dapatlah surat izinnya. Akhirnya saya kerjain tuh bang apa yang simbahnya bilang. Saya tabur garam kasarnya, saya siram airnya, saya taruh bunganya. Nah setelah saya melakukan itu di semua outlet saya, selang beberapa hari saudara saya itu mimpi bang. Mimpi bahwa dia kayak langsung dibukain siapa orang yang melakukan hal itu kepada kita semua, yang mencoba untuk merusak usaha kita bang. Ternyata bang, itu masih saudara sendiri bang. Masih family kita sendiri yang kebetulan dia itu sebenarnya dia punya usaha bang, tapi usahanya beda sama punya kita. Tapi dia nggak seneng kalau usaha kita itu lebih ramai dari usahanya dia bang. Jadi dia nggak kepingin orang-orang tuh datang ke tempat itu taunya usaha kita, bukan usahanya dia. Jadi setelah kejadian itu dibukain semuanya, saudara saya langsung bilang, gue tahu siapa yang ngejailin, kata dia gitu. Terus akhirnya saya tanya dong siapa orangnya, saya bilang gitu. Ya gue nggak boleh dikasih tahu, maksudnya sama simbahnya juga udah dinasehatin, udah diwejangin. Kalau nanti ketahuan siapa orangnya, cukup kamu aja yang tahu, katanya gitu. Kamu nggak boleh share lagi ke yang lain, nanti takutnya timbul fitnah, kata simbahnya gitu. Akhirnya saudara saya cuma jelasin ciri-cirinya bang, ciri-ciri orang tersebut. Karena saya tahu dia bilang masih family, dijelasin ciri-cirinya. Akhirnya saya berspekulasi sendirilah, menangkap sendiri. Cuma saya yakin itu pun juga orang yang sama dengan yang saudara saya maksud gitu kan. Nah setelah kejadian itu beberapa hari kemudian kita baliklah ke rumahnya si mbah itu. Dengan tujuan kita mau berterima kasih bang. Mau ngasih sesuatu ke si mbahnya, bahwa makasih udah bantuin kita, ini kita ketahuan. Jadi oh ternyata usaha kita tuh bisa begini karena apa gitu kan. Mbahnya gak mau terima bang. Kita udah kasih amplop lah istilahnya ya bang, rasa terima kasih kita, mbahnya gak mau diterima. Si mbahnya bilang, saya cuman bantu kamu untuk berdoa sama Tuhan. Selebihnya kalau kamu dapat jawaban ya berarti memang Tuhan mau tolong kamu, dia bilang gitu. Karena merasa gak enak sama si mbahnya, akhirnya saya turun lagi ke bawah, saya belanja sembako lah. Daripada nggak memberikan apa-apa kan lebih nggak enak lagi ya bang. Akhirnya saya turun ke bawah, saya bilang sama mbah ini buat bantu mbah untuk kasih makan ke pendaki, saya bilang gitu. Karena kan si mbahnya juga suka masakin makanan untuk pendaki kan. Saya bilang ini untuk kasih makan ke pendaki, kalau ada yang ngedaki ini bahan-bahannya udah saya kasih, saya bilang gitu. Gak usah, enggak, orang bukan buat mbah, saya bilang gitu. Saya mau nyumbang buat pendaki, saya bilang gitu. Akhirnya diterima tuh bang, mau untuk sembako. Tapi uang yang kita kasih tuh tetap nggak mau bang, dilempar bang sama dia. Kau ini mas saya banyak, nggak perlu saya dari kamu. Langsung digituin sama mbaknya, nggak usah. Saya malah seneng kamu udah tahu, udah tahu harus bagaimana gitu kan. Nah yang kejadian kopi itu bang, saya tanya sama si mbah, kenapa kopi saya rasanya pahit, tapi kopi saudara saya rasanya manis. Ternyata kata si mbah, leluhur yang ada di sana tuh udah tahu kalau saudara saya mau datang, jadi diterima bang, makanya kopinya manis. Nah kalau saya, karena saya nggak ada hajat apa-apa dan nggak ada tujuan apa-apa, makanya kopinya pahit. Itu kenapa saya nggak boleh ikut naik. Kalau saya ikut naik, nanti malah jadi bumerang buat saya, kata dia gitu. Terus yang masalah bapak-bapak, kakek-kakek yang saya lihat pakai sorban,
itu memang punyanya Simbah yang buat ngejagain saya di bawah. Karena saat dia melakukan pembersihan, si makhluk-makhluk yang mencoba mencelakai kakak saya ini itu bisa beralih ke saudara terdekatnya. Nah, takutnya karena posisi saya deket ada di situ, mereka akhirnya malah kenain ke saya gitu kan. Terus yang masalah 3 ini, saya tanya kan, itu dari Arjunonya? Saya bilang itu. Bukan, justru yang 3 ini bukan dari Arjuno dan nggak tahu dari gunung mana gitu kan, karena Simbahnya juga nggak ngasih tahu itu dari mana. Nah, yang 3 ini dibantulah sama leluhur yang ada di sana untuk dicoba dibersihkan, untuk diambil dari saudara saya itu. Terus saya tanya sama Simbah, Mbah kemarin itu kan katanya ada 10, saya bilang gitu kan, 1 leluhur, 6 dari Gede, terus sisanya katanya dari Timur Jawa, saya bilang itu. Kalau seandainya saudara saya nggak kuat Mbah untuk menahan itu semua gimana? Ya mati, kata dia gitu. Makanya ada kan kakak saudara saya cerita kan, ada nisan datang ke rumah, itu peringatan Bang. Kalau dia akan jadi seperti itu, tinggal nama doang gitu, karena tujuannya itu memang mau dibikin seperti itu Bang. Cuman untungnya di saudara saya ini karena ada leluhur, katanya dibantulah sama leluhur itu, kata dia gitu. Jadinya dan ditambah lagi fisik saudara saya ini lumayan kuat lah gitu, jadinya bisa ketahan, ditambah lagi dengan leluhurnya gitu Bang. Nah, kalau sampai saudara saya ini nggak kuat nahan, ya dia akan mati gitu istilahnya. Terus karena udah ketahuan nih Bang siapa yang ngejailin segala macem, saudara saya tanya, ini baiknya gimana Mbah usahanya, boleh dilanjut nggak gitu kan. Terus Simbah bilang kalau mau dilanjut sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja, kata dia gitu kan. Tapi saya tidak menjamin orang tersebut akan jera, akan berhenti untuk mencoba mengganggu kembali saat usaha kamu sudah berjalan lagi, kata dia gitu. Saya sih cuman kasih saran, lebih baik hijrah saja, kata Simbahnya gitu. Jadi tokonya ditutup, terus pindah kota. Kalau mau kesini ya hanya untuk main, jangan untuk usaha lagi, kata Simbahnya gitu. Akhirnya saya mikir dong Bang, maksudnya saya udah habis-habisan nih ke usaha ini gitu kan, sampai semua pesangon dan tabungan tuh saya pakai semua lah untuk usaha ini. Cuman mengingat nanti efeknya akan seperti itu lagi, akan bergulir lagi kayak gitu, akhirnya saudara saya bilang ya udahlah kita tutup aja deh, kata dia gitu, daripada nanti makin parah lagi jadi ada korban, kata dia gitu. Ya udah akhirnya dengan berat hati semuanya ditutup, hanya tinggal 1 aja nih yang sekarang masih bertahan di depan rumah, sisanya tutup. Kita balik lagi ke Jakarta, mulai lagi dari nol, tapi kita belum mau mulai usaha Bang, karena masih trauma. Gitu sih Bang ceritanya Bang. Oke, diminum dulu silakan Kak Alfa. Oke, siap Bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kak Alfa saat ngejalanin usaha minuman susu, ya kan? Bener Bang. Minuman susu ya sehat juga tuh ya, susu campur Buah segar. buah segar Iya. gitu kan, bukan perisa Bukan, ini ya? bukan. Berarti Kalau susu untuk murni. iya, Yang putih tuh. iya, Terus di blend apa di gimana? di blend. Oh, Di blend seger sama dong. buahnya, iya. Misalkan buahnya asam, ya asam juga, Iya, asam. asam-asam seger gitu iya. kan ya. Oh sehat tuh ya? Iya benar, karena memang susu asli dan kita nggak pakai pengawet Bang, dan nggak dicampur air, jadi ketahanan susunya tuh cuma 2 hari aja. Oh. Jadi kalau 2 hari nggak laku ya basi gitu, 2 hari nggak Kebuang kejual itu tuh ya? mau nggak mau kebuang, itu yang bikin kita rugi Bang. Oke, kita fokus di yang usaha susunya Kak Alfa aja nih ya. Awal usaha kan biasa tuh pertama baru buka ya, pasti drop dulu ya. Iya. Lama-kelamaan orang makin tahu, agak ada peningkatan, udah tahu stabil gitu kan. Orang makin suka kan, makin terkenal, beli di mana di sono pasti kan banyak juga yang beli. Lama-lama naik kan tuh omset kan tuh. Emang namanya usaha kan, semua orang jualan apapun ada pasang, ada surut, ada pasang, ada surut. Syukur-syukur stabil terus. Benar. Syukur-syukur gitu kan ya. Nah,
Awalnya satu outlet, kemudian makin berkembang, akhirnya ada 10. Iya. 10 ada di mall. Ada di mall sama di supermarket. Nah, di mall itu kan biaya nggak dikit itu kan? Ya lumayan lah. Belum depositonya. Kalau di mall itu ada depositonya, Bang. Iya, dan misalkan rame atau enggak tetap harus tetap buka. harus bayar. Karena iya. kan misalkan ditutup, kita kena charge gitu, iya. atau kayak bahasanya sanksi lah, iya, denda bener. dan sebagainya. Iya. Jadi maupun rame mau sepi, jam operasional mall ya harus buka gitu kan ya. Kecuali memang lagi ada masalah apa, nggak masalah deh gitu kan ya. Oke, emang resikonya lebih gede juga ya kalau di mall tuh ya. Benar. Cuman kita berpikir anak-anak zaman sekarang kan sukanya nge-mall, Bang. Oh iya, nge-mall dan juga nge-meal. Nah, jadi kita berpikir kalau kita buka di mall, kayaknya akan lebih mendekatkan ke mereka gitu loh untuk datang ke kita gitu. Oke. Nah, kalau udah ke mall itu kan otomatis omset tuh lumayan banyak dong. Lumayan, Bang. Penjualan maksudnya kan laris gitu kan ya. Sampai akhirnya bertekad untuk jualan di mall itu kan ya. Nah, pertanyaannya gini Kak, kalau di lingkungan kampus kan otomatis ngikutin mahasiswa. Ketika mahasiswanya libur semester, omset akan turun. Udah otomatis tuh, kecuali kos-kosan ya. Mau pulang kampung, ya udah segitu per bulan gitu kan ya. Nah, awal mulanya kelihatan anjlok pertama kali tuh, kalau gue tadi dengar itu kan masih optimis bahwasannya karena mahasiswa lagi libur semester. Nah, Kalva sampai akhirnya ada kepikiran nggak bahwasanya ini ada yang guna-guna atau ada ngirimin? Awalnya nggak ada, Bang. Awalnya nggak ada? Awalnya karena saya kan agak tidak percaya ya, maksudnya kayak masa iya sih zaman sekarang masih ada yang seperti itu gitu kan. Terus saya berpikir usaha juga lancar-lancar aja, nggak nyenggol-nyenggol orang, nggak aneh-aneh ke usaha orang, dan bisa dibilang tuh usaha itu belum ada saingannya lah, Bang, di Kota Malang. Oh, belum ada? Belum ada saat itu. Makin bagus tuh prospeknya. Iya, itu belum ada saingannya. Jadi kayak kita berpikir kayak kita nggak ngeganggu ranah orang lain nih. Dan kita berpeluang gede juga nih gitu kan ya. Awalnya nggak mikirnya karena nanya ke beberapa tenan sekitar, oh ya kalau musim libur kampus tuh memang sepi, Mbak, kita omset bisa sampai 40% doang turunnya gitu. Berarti kan logikanya kalau dari 100 cup berarti sehari 40 lah. 40 lah. Kalau 40%, sisa 40%-nya kan. Karena saya tanya sama mereka juga begitu, Bang, gitu. Berarti belum ada kepikiran ada yang guna-guna? Belum. Oke, berarti anjloknya itu karena direla. Ngeblank gue. Kereta dong, Bang. Oke, nah kan yang ngirimin tuh ternyata saudara. Masih family. Masih saudara. Jualannya sama susu. Enggak, dia usaha lain. Kopi. Bukan. Di Beda juga? beda jauh. Makanan juga tapi. Bukan. Apa tuh? Adalah sesuatu, pokoknya itu usaha yang bukan F&B. Bukan, berlatar belakang berbeda dengan apa yang kita jualin. Oke, ini masuk nih. Misalkan orang iri kan, misalkan S apa, sebelahnya S apa. Yang SA ini jualannya rame. Yang SB, sleeping bag. Bener sih, SB sleeping bag. SB kan sleeping bag. Bener. Yang SB ini jualannya misalkan teh apa sama teh apa gitu kan ya. Yang satu rame, yang satu enggak. Otomatis kan oke lah, ada iri di situ gitu kan ya. Bener. Oh kok dia bisa rame, kok gue enggak. Tapi kan jangan dikit-dikit ke arah ilmu-ilmu gaib kan gitu kan. Introspeksi bahwasanya dia keunggulan dia apa ya? Oh ternyata dari 100% gula murni gitu kan ya. Pas kita cobain, oh ya kita pakai gula biang nih. Rasa juga beda nih. Dia teh pakai apa? Kita pakai teh ini dan sebagainya. Kualitasnya dong dinaikin dong. Benar. Paken promo dong, bersaing secara sehat. Ya. Gitu kan ya. Di online juga kasih promo apa. Kan sehat tuh. Yang gak sehat itu kan tadi tuh main ke arah ilmu gaib. Benar. Apalagi latar belakangnya beda. Bertolak belakang banget, Bang. Tetap sama-sama jualan. Sama-sama jualan, cuman produknya tapi jualannya beda. Gitu, Bang. Bisa makanya ya? Itu setelah ketahuan, saya juga nggak habis pikir gitu. Kan mangsa pasarnya berbeda jauh, Bang. Iya. Kecuali kalau dia jualannya makanan atau minuman juga, oke lah kita masih berpikir, oh iri karena kita outlet berkembang, sedangkan dia enggak gitu. Sedangkan jualannya dia itu bertolak belakang banget, Bang. Bertolak belakang sama apa yang
dijual sama Kak Alfa. Iya, benar. Oke, nah fenomena kayak gini tuh sering nggak sih di deket-deket lingkungannya Kak Alfa tuh bahwasanya ada yang berspekulasi, gue juga sepi nih gara-gara di ini dikirim. Kalau dengar cerita sih ada aja bang. Dengar-dengar cerita aja. Iya, gitu. dengar-dengar ceritanya ada. Cuman kejadian ini saya belum pernah share ke orang-orang, dalam arti kenapa tutup usaha? Iya, emang sepi aja. Kita nggak bilang kalau ada yang gangguin segala macam, nggak. Kita bilangnya sepi aja, udah pengen pindah lagi aja gitu. Oke, tapi kan gini Kak, setiap orang jualan ya, setiap orang usaha pasti kan ada beberapa oknum yang pengen ketika buka usaha langsung laris. Benar. Gitu kan, dengan cara apapun tuh. Pernah nggak sih terbesit di pikirannya Kak Alfa bahwasanya pas baru buka sepi, terus kemudian ada muncul, kita pakai penglaris deh? Nggak ada sih bang, karena ke arah situ tuh nggak ada. Kita berpikir selama kualitas kita bagus, pelayanan kita oke, konsumen juga pasti bakal balik lagi ke kita gitu. Iya. Karena beberapa kali orang beli tuh balik lagi, kita udah tahu nih langganan kita tuh siapa aja, kapan aja mereka beli, karena udah tahu kualitasnya bang. Kualitas, gitu. rasa dan harga juga gitu bener. kan. Jadi karena itulah keberpikiran untuk pakai hal-hal seperti itu tuh nggak ada bang. Nggak ada ya. Gak Berarti ada. kan tadi kan pasarnya kan mahasiswa, otomatis kan Iya. ya harga standar lah. Benar. Gitu kan. Bahkan turun dari harga standar biasa minuman kemasan gitu kan ya. Benar. Tapi orang malah nggak beli. Iya. Itu benar-benar kayak ketutupan bang. Kalau kayak kita mah ada yang nutupin. Kalau kata pas udah kejadian itu saya taunya ada yang nutupin itu mah katanya. Jadi seolah-olah Nggak tutup. jualan. Iya, seolah-olah nggak jualan. Padahal ada yang jaga, ada di situ. Ada yang jaga, ada yang di situ juga. Iya. Tapi berasnya nggak jualan. Dan itu nggak dilirik sama sekali bang. Kalau kayak kita kan ke mall ngelihat tenan pasti kan, wah but apa nih, jualan apa, pasti kita bacain kan. Menunya apa Menunya nih, apa gitu kan. Itu sama sekali nggak ada yang nengok bang. Iya Nengoknya sih. ke tenan sebelah saya. Apalagi kalau makanan semua Iya. kan ketika ngantri sebelahnya ada sambil ngantri kan. Iya. Oh gitu kan ya. Apalagi itu saya kan jualannya daerah food court kan, area food court. Otomatis kita kalau datang ke food court kan kita baca semua, ada resto apa aja nih di food court gitu kan. Kita mau beli apa, pasti kan satu-satu kita perhatiin. Iya. Itu booth saya nggak ada yang ngeliatin bang. Oke, nah terus kemudian berarti tujuan saudara ini sebenarnya untuk biar usahanya Kak Alfa tutup. Iya. Oke. Dia nggak pengen senang bahwasanya seneng. usaha Kak Alfa ini rame. Iya benar. Oh, paham. Oh, Jadi dia ngerasa bersaing lah. tapi kan bersaing kan beda. Nah itu yang saya nggak habis pikir, kan Makanannya kita loh. beda usaha nih gitu. Kalau gitu jancok. Goblok orang gitu tuh. Kesel gue sama orang gitu tuh. Orang mah seneng gitu lihat saudaranya sukses gitu kan, bahagia gitu kan. Ini malah penyakit hati. Makanya itu disadarin nggak tahu pakai acara apa gitu kan. Benar. Oke. Nah, terus kemudian nih Kak. Akhirnya kan sebenarnya secara nggak sengaja dikit-dikit Kak Alfa kayak kepo. Ya kan, kepo dalam artian siapa sih yang ngirim, perasaan gue nggak minta sesuatu deh kayak tadi ke Gunung Arjuna itu gitu kan ya. Tapi ternyata saudara itu yang naik gunung itu gitu kan ya, secara dikit-dikit kasih tahu kali, kasih bunga tuh. Iya. Efeknya ketika dikasih bunga apa di tenan itu? Jadi kelihatan bang, kayak wangi. Tapi ada yang Kalau kata orang tuh wangi gitu. Jadi ada yang beli bang. Walaupun sebenarnya nggak rame kayak awal-awal ya, tapi seenggaknya bener apa kata orang, mengikuti omset gitu loh. Omset mereka bilang kan cuma 40% lah atau 50%. Ya udah rame segitu. Tapi maksud saya ramenya tuh kan karena hal itu kan, pengasihan itu gitu kan. Saya berpikir wah bisa lanjut nih gitu kan. Ternyata sama simbahnya malah dibilang udah di-cut aja. Cut aja. Gitu. Kenapa Kak Alfa kan udah susah payah nih, kita bangun usaha, kita bangun bisnis, ketika punya satu cabang udah 10 cabang, walaupun yang lain tutup gitu kan, terus dapat bunga itu ada lagi pembeli, otomatis kan rasa semangat gitu kan ada lagi. Tapi kenapa nutup tenan itu atau usaha itu? Awalnya kan saya kekeh tuh mau tetap buka gitu kan, karena saya berpikir kan udah dibersihin gitu kan, udah disiram, udah dikasih garam kasar, udah disiram air gitu kan, udah dilakukan pembersihan, saudara saya juga udah sembuh gitu kan. Tapi
mengingat pesannya si Mbah bahwa orang tersebut ini tuh nggak akan berhenti untuk terus-terusan akan melakukan itu. Jadi nggak ada jaminan orang ini akan jera, akan kapok gitu untuk tidak melakukan hal itu lagi gitu. Yang ngirimin guna-guna atau kiriman apalah yang nutup usaha ya, gimana kabarnya sekarang? Masih jualan yang sama? Saya kurang tahu karena dari kejadian itu saya pindah ke Jakarta, udah lost contact sama mereka karena udah kecewa lah. Dengar-dengar kabar tuh bangkrut atau gimana gitu? Kayaknya usaha yang bareng sama kita iya, tapi usaha yang dia jalanin ya masih jalan gitu aja. Masih slowly, maksudnya bukan ya slowly sih memang maksudnya, tapi masih ada usaha yang dia jalani. Kok ada yang kepikiran begitu ya orang ya? Kesel jadinya. Gimana saya yang ngejalanin bang? Iya. Dan itu kan nggak cukup waktu sebulan 2 bulan. Benar. Kan? Sampai Apalagi 10 cabang kan. 10 cabang dan nggak sedikit lah bang perjuangannya. Iya, dari tadi kan modal segala macam. Dari modal tadi juga kan bahkan nggak nutup untuk gaji karyawan sampai akhirnya tabungan pribadi pun keluar. Namanya usaha kan omset. Nah itu lo apa namanya untuk operasional dan lain-lain gitu kan nih. Nah berarti poinnya itu ketika teman-teman semua mau buka usaha gitu kan, siapin dulu tuh dana tak terduga. Benar. Ya kan? Kita siapin mental dan sebagainya gitu. Jangan sampai ketika kalian punya usaha terus memperkerjakan orang di situ, hak orang nggak dibayar. Benar. Itu kan, aduh, kan jangan sampai gitu kan nih. Oke, mendingan kita yang punya usaha itu nggak makan ketimbang daripada karyawan kita yang nggak digaji karena udah bekerja gitu. Iya, itu tuh poin plusnya dari Kak Alfa. Terus kemudian kan di Malang ini kan karena udah 10 outlet pasti kan udah terkenal nih namanya bagi kalangan mahasiswa atau yang lainnya gitu kan nih. Kenapa nggak buka di Jakarta? Justru ini perpanjangan dari kita dulu buka di Jakarta sebelum COVID, Bang. Jadi dari Jakarta ke Malang, iya. Jakarta lagi. Jadi Rosalia Indah, Jakarta Malang Malang 350.000. Bis akap ya, Bang. Iya. Double decker sleeper tuh kita 500. Jakarta Malang, Malang Jakarta tuh Rosalia Indah. Jadi usaha ini tuh udah kita jalanin waktu di Jakarta, Bang. Waktu itu juga sama, target market kita mall, bahkan kita lebih ke menengah atas. Karena ditaruh di mall-mall dan harganya pun jauh lebih mahal, Bang, dibandingkan di Malang gitu. Cuman saat kita udah buka beberapa bulan, COVID datang, Bang. COVID datang, mall nggak mau semua tutup. Iya. Udah kita nggak bisa jualan lah tuh, udah nggak bisa buka, akhirnya tutup. Nah setelah COVID, mall-mall udah pada buka. Kalau di Malang? Akhirnya kita berpikir coba di Malang yuk, karena di sana lebih baik. Kita udah survei lah ke beberapa daerah. Malang, Jogja, segala macam. Ternyata kalau untuk harga itu lebih masuk di Malang dibandingkan di Jogja gitu. Maksudnya kita pilihannya kan kalau nggak Jakarta, Jogja atau Malang karena memang kota pelajar kan istilahnya gitu. Cuman kalau untuk di Jogja harganya agak kurang masuk karena memang beda lah gitu kan. Akhirnya ya udah deh di Malang aja, kebetulan ada saudara di sana. Kita berpikir ya udah kita join aja gitu. Terus kenapa nggak nerusin, Kak? Trauma, satu Bang. Outlet nggak usah trauma kan karena udah banyak beli kan otomatis cita rasa semua minuman kan pasti udah diterima lah gitu sama bangsa pasar di Jakarta gitu. Belum ada sih, Bang, masih takut, Bang. Takut? Iya, belum berani melangkah lagi. Tenang, kita punya jimat. Karena waktu usaha yang di Malang itu bener-bener all out banget, Bang. Maksudnya kalau waktu yang di Jakarta kan posisinya saya masih kerja, usaha juga gitu kan. Jadi dua lah, double income gitu. Itu masih aman, kalaupun tutup ya udah saya masih bisa kerja. Kalau pas di Malang itu posisinya saya bener-bener all out ke usaha itu. Jadi bener-bener saya yang handle, saya yang produksi segala macam. Jadi begitu kejadian seperti itu jadi kayak udah lemes duluan gitu, Bang. Iya. Tapi nggak dalam lubuk hati Kalva nggak kapok kan dalam artian kalau mau mulai usaha lagi mungkin jawaban yang tepat mungkin belum siap ini. deh ya, gitu kan. Saat ini belum siap. Iya. Materi ada tapi kalau kita belum siap ya cuma juga uang ada gitu. Kita bisa ngajalin tapi kita belum siap. Ya. Cuma hanya omong-omong gitu kan, omong-omong gitu kan ya nggak akan jalan juga. Materi persiapan dan tadi tuh ya baru bisa terciptanya sebuah usaha tuh ya. Tekunin dulu gitu kan nih. Apalagi udah kecemplung dari COVID itu ya. Iya.
kita doain deh semoga Kak Alfa ini buka lagi usaha yang baru. Amin, ya kan, supaya mudah-mudahan. teman-teman semua ketika buka usaha kabarin kami akan coba sebar, siapa tahu teman-teman pengen tahu rasanya. Tapi jangan sampai usaha itu penganut pesugihan. Kalau usaha Kak Alfa penganut pesugihan, nanti Kak Alfa kita undang Jadi pelaku. di next cerita. Jadi pelaku kan, ini kan korban. Jadi kita naik ke pelaku ya. Pelakunya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman yang dari Kak Alfa gitu kan ya. Namun sebelum ditutup nih Kak, video ini kira-kira Kak Alfa punya pesan gak nih untuk teman-teman semuanya? Mungkin sekarang nih punya usaha kecil-kecilan gitu. Oke, kalau dari saya sih jangan mudah percaya Bang. Sama? Sekalipun itu orang terdekat kita pun aja masih bisa ngejahatin kita gitu. Jadi kalau memang mau usaha, ya udah usaha dari diri sendiri aja, berjuang sendiri, usahakan sendiri. Kalaupun memang mau berpartner, pastikan dulu kita kenal dekat dengan orang tersebut. Jadi jangan sampai malah jadi bumerang ke kitanya gitu Bang. Iya, kalau tips mau mulai usaha Kak, apa kasih tahu dong? Kalau dulu sih awal-awal mulai usaha itu modal nekat Bang. Jadi Modal duit kita lah. Gak ada modal nekat nggak. Jualan apa nggak tahu, nekat aja modal duit dulu. Jadi bener Bang, modal duit Iya, juga, modal nekat duit, juga sih baru bener nekat Bang. Ya. gitu kan, ya. Cuman kalau nggak ada duitnya tapi kita nggak nekat, ya nggak jadi jalan Bang. Oh iya. Karena dulu awal-awal itu saya nggak berani untuk jualan karena saya berpikir udah kemungkinan terburuknya dulu nih Bang, kayak nggak lakunya atau orang nggak suka produknya gitu kan. Terus nanti kalau nggak laku gimana, bayar karyawan saya sanggup atau enggak. Iya. Awal mulanya mikir gitu. Terus saudara saya bilang, ya coba aja dulu, lu nggak akan tahu keadaan lingkungan di lapangan seperti apa kalau nggak nekat dulu. Akhirnya ya udah, dengan modal nekat itulah saya coba buka satu di Jakarta. Waktu itu awal-awal banget. Saya coba handle sendiri, segala macam, terjun langsung. Kesulitannya sendiri seperti apa, akhirnya belajar dari situ Bang. Iya, setiap usaha enaknya kita handle sendiri Benar, dulu kalau ya. bisa handle sendiri aja. Biar kita tahu dulu Iya. gitu kan ya, baru setelah itu bisa lepas, baru kita pakai yang Iya. pekerja itu ya. Iya sih. Ini ya modal nekat, modal duit, dan dari kejadian itu, dari pengalaman itu bisa jadi pembelajaran kan untuk Iya. kedepannya. Makanya sampai akhirnya 10 oktat kan luar biasa gitu kan ya. Oke, ya wis ya, kita doakan semoga Kak Alfa ini sehat selalu Kak. Siap. Panjang umur gitu kan ya. Amin. Dan Kak Alfa selamat datang di Alfamart. Bukan ya. Jadi talk show ya. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kak Alfa ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau menjalani sebuah usaha ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Alfa, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.